Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan berbagi pengalaman istilahnya tentang prosesi Markobar dalam adat Mandailing. Tentunya dari zaman dahulu hingga saat ini prosesi Markobar ini masih menjadi satu tradisi yang tidak terlepaskan dari kehidupan atau peradaban orang Mandailing, baik yang tinggal di Bonabulu, kampung halaman Mandailing, atau yang di perantauan, masih menggunakan upacara Markobar ini dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Adapun dua kegiatan yang sering dilakukan disebut dengan Siriaon dan Siluluton. Siriaon lebih condong pada hal-hal yang bersifat kegembiraan, seperti dengan adanya kelahiran anak ataupun memasuki rumah baru, juga pernikahan anak laki-laki. Ya. Sedangkan Siluluton itu nuansanya lebih berupa kesedihan. Ada upacara yang disebut dengan upacara Mambulungi, yaitu upacara kematian. Yang kedua, Horja atau pesta pabuat boru, menikahkan anak perempuan yang dalam konteks Mandailing pada masa lalu merupakan bagian dari Siluluton. Kenapa kita katakan Siluluton? Karena salah satu anggota keluarga akan meninggalkan rumah atau murak bilangan namanya, dan akan mengikuti marga suaminya atau adat budaya suaminya. Maka dikatakanlah dia bagian daripada Siluluton tersebut. Pokok pangkalnya, tradisi Markobar ini yang paling perlu kita pahami adalah di mana posisi kita dalam prosesi tersebut. Dalam sistem kekerabatan Mandailing dikenal adat Dalian Natolu, yaitu Mora, Kahanggi, anak boru. Kalau kita menjadi Mora, tentu berbeda kalimat-kalimat yang disampaikan dengan anak boru atau dengan Kahanggi. Ya. Ada 4 unsur ini akan berbicara pada prosesi adat Markobar yang disebutkan tadi, yaitu yang pertama suhud. Suhud adalah yang punya acara, yang punya niatan. Suhud akan mendeskripsikan apa sebenarnya yang mau dicapai atau apa yang mau disampaikan kepada halayak tentang pesta atau upacara tersebut. Yang kedua, ada Kahanggi. Kahanggi ini adalah saudara semarga atau saudara sepengambilan yang kaitannya memiliki kekerabatan yang paling dekat dengan suhud. Yang ketiga ada namanya anak boru. Anak boru ini adalah kelompok yang menjadi orang-orang yang menikahi saudara perempuan dari ompong kita, saudara perempuan dari ayah kita, atau saudara perempuan kita sendiri. Jadi mereka ini dikenal dengan anak boru, sedangkan Mora adalah kebalikannya, yaitu merupakan kelompok yang terdiri atas saudara lelaki istri kita, atau saudara lelaki
ayah kita, saudara lelaki dari ompong kita yang laki-laki. Nah, 4 kelompok inilah yang paling mendasar atau yang paling awal akan berbicara dalam upacara markobar. Kembali kepada yang nomor 1, suhud. Ya, kalau suhud ini dia akan menjelaskan kenapa dikumpul saudara-saudara kita. Yang kedua, apa yang mau dicapai daripada perhelatan tersebut. Kemudian tentunya meminta tolong, meminta bantu materi dan saran-saran daripada kaum kerabat. Sedangkan kahanggi sifatnya akan menguatkan apa yang telah disampaikan oleh suhud tadi. Anak boru dia lebih lagi ya memberikan dukungan yang sepenuh-penuhnya. Sedangkan mora itu akan memberikan izin atau merestui. Jadi kalau dalam bahasa Mandailing, suhud itu marjamita, kahanggi mangumbari, anak boru manjuljulkon, dan mora manuai. Sampai di sini dulu sebagai pertemuan kita yang pertama untuk panduan markobar. Akan kita lanjutkan pada nanti edisi yang kedua dan seterusnya, sehingga kita bisa memberikan contoh-contoh kalimat-kalimat yang digunakan atau andung yang digunakan dalam prosesi tersebut. Selamat menyaksikan pada edisi-edisi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.